Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang kematian seorang ART di Malaysia, yaitu Afiah Daeng Damin. Seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan bernama Nur Afiah ditemukan tewas di rumah majikannya di Malaysia. Dilansir dari sejumlah media online di Malaysia, polisi Malaysia telah menahan sang majikan yang merupakan pasangan suami istri, yakni Amri Yunos dan Etikah Siti Norasikin Muhammad Sulong. Di Malaysia, majikan perempuan yakni Etikah dikenal sebagai mantan finalis program MasterChef Malaysia. Tentunya sudah banyak channel-channel yang membahas tentang ini, tapi kali ini saya ingin membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya saya ingin dalam video ini bahwa kejadian ini kita jadikan pelajaran, kita jadikan pemahaman bahwa hal-hal tersebut mungkin saja terjadi di Malaides. Pada tanggal 20 Juni 2025 kemarin, seorang mantan finalis MasterChef Malaides, yaitu Etikah Siti Nurasikin dan suaminya Muhammad Amri Yunus, dijatuhi hukuman 34 tahun penjara. Si suami mendapat tambahan hukuman 12 kali cambuk. Kenapa mereka mendapatkan vonis hukuman yang sebegitu berat? Itu karena korbannya adalah pembantu di rumahnya, asisten rumah tangganya, dan sang asisten mendapat kekerasan secara fisik yang dilakukan berulang-ulang. Kemudian sesudah badannya penuh luka, si pembantu rumah tangga ini tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Kemudian gajinya tidak dibayar, dia juga tidak diizinkan pulang, sampai akhirnya meninggal. Dan hasil autopsinya menunjukkan bahwa badannya penuh luka, badannya penuh bekas siksaan. Forensik patologis memberitahu hakim bahawa bangsa mengalami pelbagai kecederaan pada kepala, muka, badan dan anggota badan. Yang paling ingin saya bahas di video ini adalah bahwa hal ini sebaiknya kita jadikan pelajaran jika ada warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri, pertimbangkan lagi lah jika ingin bekerja ke Malaides. Meskipun sebenarnya banyak akun-akun, banyak di sosial media, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengajak warga negara Indonesia bekerja ke Malaides, meski dengan cara-cara yang tidak benar. Dan satu lagi, banyak juga warga negara Indonesia yang sudah bekerja di sana, itu kontennya selalu tentang baiknya Malaysia, bagusnya Malaysia gitu, tanpa memberi penjelasan yang sebenar-benarnya. Nah, konten-konten tersebut berkemungkinan disalahpahami oleh warga negara Indonesia yang justru nggak paham, yang justru nggak mengerti tentang keadaan di sana. Contohnya akun-akun tersebut seperti Toha, Jantung Pisang, itu Zainal Story gitu. Nah, akun-akun tersebut selalu menceritakan baiknya Malaysia dan menjelek-jelekkan Indonesia. Ini ada saya lihat satu lagi akun TikTok namanya Mas Farhan, isinya cuma 2. Yang pertama menjelekkan Indonesia, yang kedua memuji-muji Malaysia. Jadi di akun TikToknya itu silakan lihat, namanya Mas Farhan, nggak ada yang lain, hanya 2, memburukkan Indonesia dan memuji-muji Malaysia.
Ini dia para sahabat dan teman-teman telur yang Mas Farhan beli tadi. Dan ini boleh habis dalam 1 minggu para sahabat. Dan kalau di kampung Mas Farhan mau beli telur sebanyak ini, rasanya itu harganya sangat mahal para sahabat. Dan ini harganya cuma 8 ringgit 90 sen di 99 Supermart 99 macam itu. Rasanya kalau dekat kampung Mas Farhan dengan penghasilan yang sikit macam itu, rasanya kalau kerja 1 hari macam itu nak makan sedap dengan makan telur. Konten-konten itu saya takutnya nanti disalahpahami oleh warga negara Indonesia yang tidak mengerti. Sudahlah dia tidak punya pekerjaan di sini, dan saat dia melihat konten-konten tersebut dia merasa wah kok enak banget ya di sana gitu. Nah itu dia bisa tergiur, jadinya berkemungkinan dia akan berangkat kerja, pergi menjadi pekerja migran Indonesia di Malaides dengan cara-cara yang tidak benar. Karena kan konten-konten itu menyatakan bahwa Malaysia itu baik, Malaysia itu bagus gitu. Nah, ditambah lagi ada oknum-oknum yang di Malaides sana dengan oknum-oknum yang di Indonesia ini yang tergabung dalam sindikat perdagangan manusia yang menyatakan kalau mau kerja ke Malaides, ayo, nggak perlu paspor, nggak perlu ini, nggak perlu itu, ayo besok lusa bisa berangkat. Nah, karena warga negara Indonesia ada yang belum punya pekerjaan dan tidak punya uang, maka mudah tergiur. Itulah yang akhirnya nanti bisa menjadikan mereka di sana sebagai korban. Kak Dina mau tanya, saya ditawarkan kerja di Malaysia hanya pakai paspor, tidak ada lainnya. Gimana menurut kakak? Hanya saja saya ragu kerja di restoran. Tolong kalian sharekan sebanyak-banyaknya ya. Kasus-kasus seperti inilah yang akhirnya jadi pemberdagangan manusia. Dan sindiket-sindiket seperti ini, agen abal-abal yang seperti ini boleh kalian laporkan ke BP2TKI atau ya ke Badan Perlindungan ya Pekerja Asing, laporkan biar terus diseret. Ya, kalau memang itu resmi sayang, kamu harus mendaftar melalui ya PJTKI atau kantor yang berbadan hukum. Jelas ada perjanjian kerjamu di mana kamu bekerja, berapa basicmu, jam berapa ke jam berapa, kemudian itu cutinya kapan, itu jelas. Potongan apa saja tetek bengeknya jelas. Dan kemudian itu akan ada namanya medical. Selepas nanti medical itu ya kan, baru kemudian dia akan dilanjut nanti untuk calling visa. Ada juga PAP-nya ya. So sayangku, selepas kamu sampai di sini nanti harus medical lagi. Karena untuk proses ya merequest permit atau izin tinggal, izin kerja di Malaysia ini. Jadi kalau katanya mau kok kerja di Malaysia, oh gajinya banyak, biar kau tahu ya, jaga bayi tapi bayinya tidur aja dari jam 7 ke jam 7, kau cuma duduk aja main handphone di sebelahnya, gajinya 2.000 ringgit atau 7 juta. Ya, cutinya hari Minggu, hari Sabtu, bebas kapan-kapan, bosnya baik, mau balik kapan aja pun bisa. Permit dibuatkan, mau nggak? Jangan percaya, besok bisa langsung terbang. Ya, jadi kayak mana pasporannya? Oh, besok pasporan itu yang ngaturkan kita semuanya, udah diverifikasi daripada Malaysia. Jangan percaya, bestot. Jangan percaya. Nanti sampai di sini kau, jadi empek-empek kau di sini. Ya. Jadi tolong pahami kenapa perlu untuk kita memastikan itu adalah jalur yang resmi supaya kamu di sini bukan jadi ya sengsara. Niat datang mau merubah nasib, malah di sini malah jadi sisial nasib, kan kasihan. So tolong diperhatikan yang seperti ini nih mencurigakan, ini datangnya sebagai pelancong. Kayak mana tiba-tiba kau di sini mau dapat permit? Hebat kali. Uang mengatur segalanya. Seberapa hebat uang itu rupanya? Kau yakin percaya? Ada cap yang membuktikan dia itu betul-betul boleh dipegang omongannya. So tolong berhati-hati. Udahlah kita susah, udahlah kita miskin, lagi kita diperhambakan kayak gini, lagi kita diperdagangkan, kan kasihan. Mereka itu nggak punya perasaan. Yang penting mereka dapat uang. So please take care. Pahami persyaratannya. Berhati-hati masuk ke Malaysia. Jangan lupa di follow akun ini dan jangan lupa di repost. Thank you. Nah, ini juga saya tampilkan video yang saya dapat gitu, yang
Saya rasa bisa kita jadikan juga sebagai pembelajaran agar tidak lagi terjadi pada warga negara Indonesia. Tolong saya, Pak. Saya sudah tidak tahan. Saya disiksa terus dengan majikan. Saya mau pulang Indonesia. Tolong saya. Saya tidak mau lagi di sini, Pak. Paspor dengan saya punya telepon disita sama majikan. Tolong saya, pulangkan saya Indonesia, Pak. Cepat, cepat. Ambil uang. Ambil. Tak boleh tak ambil. Ambil. Nanti kalau ke ya, ambil ya. Oke, datang ke sini. Kita ke kantor polisi besok. Oke. Siapa gunting rambut? Kakak digunting rambut. Kasihan, dipukul. Kasihan. Kurang ajar. Jangan nangis. Tak payah. Mengapa warga negara Malaides sana bisa berlaku sekejam itu? Itu karena di sana hampir seluruh warga tipe M-nya itu mengidap superiority complex. Superiority complex itu adalah penyakit atau sindrom yang menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, jika sikap superioritas itu disentuh, maksudnya jika kita melawan mereka dan sampai menyentuh ke batas superioritinya, itu mereka akan merespon dengan tindakan-tindakan yang kadang tidak masuk akal. Tindakan-tindakan yang tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan mereka bisa sampai membunuh jika batas superiority complex itu kita lewati. Nah, seperti itulah mereka. Channel ini saya jadikan sebagai kontranarasi. Kontranarasi atas ejekan, hinaan, atau apapun tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh tipe M Malaides. Juga hinaan-hinaan dan ejekan-ejekan dari para minion, para pengkhianat warga negara Indonesia yang justru menjelek-jelekkan Indonesia. Sebagai channel kontranarasi, tentunya saya merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab moral untuk membahas hal ini, untuk menceritakan hal ini agar jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan di semua video tidak ada satupun saya meminta untuk like, saya meminta untuk subscribe, tidak ada. Karena saya tidak cari makan dari YouTube. Tapi tetap aja banyak kawan-kawan, saudara-saudara yang like video-video saya, komentar, dan bahkan subscribe. Karena itu saya ucapkan terima kasih. Dan semoga video-video yang ada di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.